Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indriani Novita, CGP Angkatan 8 Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah hari ini sudah ada bersama saya Ibu Isnani selaku Kepala Sekolah SD 47, yang mana saya punya kesempatan bisa bertemu dan bertatap muka langsung bersama Bu Isnani terkait ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu, Bu, ya. Bagaimana cara Ibu selaku kepala sekolah mengambil keputusan dan kebijakan yang baik di sekolah Ibu? Baik, Bu Isnani, alhamdulillah kabar Ibu Isnani bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Bu Indri, sehatkah? Alhamdulillah, Bu Isnani. Tetap semangat ya. Oke, Baik Bu Isnani, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, ya, selama ini bagaimana cara Bu Isnani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi, dan permasalahan apa yang Ibu hadapi di tempat Bu Isnani bertugas? Boleh berbagi pengalaman Bu Isnani kepada saya? Jadi selama ini untuk kasus-kasus yang pernah saya alami yang merupakan dilema etika itu dan juga membutuhkan moral, cara yang pertama yang saya lakukan yaitu untuk mengidentifikasi itu pasti pertama adalah mencari faktanya terlebih dahulu. Kemudian apa penyebab terjadinya kasus. Jadi setelah kita tahu fakta benarnya, jadi kita bisa memastikan solusi atau langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik, jadi Ibu mengawalinya dengan mencari fakta terlebih dahulu, ya itu yang pertama. Berarti untuk memecahkan permasalahan itu memang kita harus mencari dulu ya Bu Isnani fakta-fakta yang terjadi, apa sih penyebabnya seperti itu. Ya, kita interview dulu Iya. satu-satu. Bagaimana kita mencari titik temunya. Baik, yang kedua Bu Isnani, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian dari kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi jika misalnya dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, pasti yang kita lakukan itu pertama untuk mengambil keputusan itu kita cari dulu apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan aturan, supaya jangan sampai keputusan itu menjadi malah menjadi-jadi tanpa kita sadari, malah menyalahi aturan yang berlaku setelah itu. Dan yang kedua pastinya akan memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan teman-teman ya sebelum kita mengambil keputusan. Baik, yang ketiga Bu Isnani, dari yang kedua tadi benar kita harus mencari nilai-nilai yang bisa mengandung kebajikan. Apakah dari mengambil nilai-nilai kebijakan tersebut Bu Isnani sudah melakukan langkah-langkah tersebut dengan prinsip-prinsip pengambilan kebijakan? Kita sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsipnya ya. Prinsip penyelesaian dilema seperti berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan juga berpikir berbasis rasa peduli seperti itu. Dari langkah-langkah prosedur itu, yang mana yang biasa Ibu lakukan? Biasanya hal yang paling efektif pasti dengan cara musyawarah, ya. Musyawarah dengan guru, staf yang ada di sekolah, ya. Karena itu keputusan itu harus diambil untuk kepentingan bersama. Baik, pokoknya intinya keputusan itu diambil harus bersama-sama Bu ya, bukan terkait keputusan itu saya ambil dengan sendirinya. Berikutnya Bu Isnani, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus yang dilema etika tersebut? Hal-hal yang
dalam tantangan itu pasti ada ya, tantangan dalam masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika itu pasti ada. Apalagi kita selaku seorang pemimpin, di mana kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat, yang bisa diterima semua pihak, ya. Namun pasti ada di wilayah etika yang dimaksud di sini, tantangannya pasti dalam hal perasaan dari diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin, karena jujur saya pasti memikirkan membuat keputusan itu apakah dampaknya bagi yang terjadi dalam kasus itu bagaimana, apakah sudah memenuhi keinginan semua orang atau belum, ya. Jadi perasaan pasti menjadi salah satunya. Karena benar kita apalagi sebagai pemimpin itu seorang wanita ya Bu ya. Ya. Rasa keibuannya itu memang cukup tinggi, pendekatannya penuh dengan perasaan. Mungkin dengan hati dan perasaan kita lebih bisa merangkul dan menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiran yang lebih jernih ya Bu. Ya. Berikutnya Bu, ketika Ibu memiliki mungkin Ibu punya jadwal tertentu terkait menyelesaikan sebuah masalah. Apakah di sini Ibu menyelesaikannya di tempat atau di sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya itu harus sesuai bentuk dan prosedur. Nah, itu apa aja Bu yang Ibu lakukan? Kalau untuk penyelesaiannya biasanya tergantung dengan sikonnya. Karena kita kan tidak pernah bisa mengetahui, oh kasus ini ntar ada kasus yang tidak bisa kita prediksi seperti itu. Tapi bila ada laporan, ada kasus atau itu dilihat, oh ini termasuk kasus ringan, bisa diselesaikan di tempat kan itu saja. Misalnya ada kasus yang harus melibatkan orang di situ, maka kita harus membuat jadwal, ya. Misalnya kita mengadakan rapat atau gimana atau pertemuan untuk menyelesaikannya. Tentunya pimpinan pasti menentukan jadwal untuk menyelesaikan kasus itu. Seperti kita bisa duduk bersama, mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus. Tergantung besar kecil kasusnya yang terjadi seperti itu. Dan cara mengatur jadwalnya untuk rapat juga. Berarti permasalahan itu jika ringan bisa diselesaikan saat itu juga. Lebih cepat lagi ya Bu Isnani ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut mungkin Bu Isnani mempunyai seseorang atau faktor apa saja yang bisa membantu Bu Isnani dalam pengambilan keputusan tersebut. Adakah orang-orang yang penting ya, menurut Ibu? Pastinya ada. Ya, jadi pasti ada orang yang kita jadikan panutan. Misalnya seseorang yang kita tahu karakter orang tersebut baik, misalnya bisa kita jadikan contoh seperti misalnya guru senior, tapi guru senior yang memberi tauladan yang baik bagi kita. Bahkan junior juga bisa jika memang junior itu sudah inovatif dan juga pengalamannya juga banyak seperti itu. Dan bahkan juga kita juga menjadi panutan adalah rekan-rekan sesama kepala sekolah, misalnya teman sejawat kita di sekolah yang lain, karena kita sering sharing, sering berbagi pengalaman. Jadi dari pengalaman mereka itu bisa kita terapkan seperti itu. Berarti baik Bu Isnani, saya tangkap sedikit dari pengalaman-pengalaman teman-teman sejawat Ibu yang sama-sama kepala sekolah, mungkin kita punya permasalahan dan problem yang sama. Itu bisa menjadi referensi Ibu untuk mengambil keputusan ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari apa yang sudah terjadi, apakah ada nilai-nilai pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi dari pembelajaran yang bisa pengalaman kasus yang menyangkut tentang pengambilan keputusan bersama etika itu tentunya pertama dalam menyelesaikan sebuah kasus kita jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita harus tahu dulu fakta yang sebenarnya, penyebab terjadinya kasus tersebut. Kemudian kita bisa melakukan pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan oleh teman-teman kita. Jadi
kita dalam menyelesaikan kasus jangan langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi ajaklah hidup bersama, bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama yang nantinya bisa kita jalankan dan dijalankan oleh semua pihak. Oke, berarti keputusan itu diambil biar semua pihak bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu Isnani ya. Mudah-mudahan dari pengalaman yang Ibu berikan kepada saya bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi untuk saya bagaimana memecahkan sebuah permasalahan dan bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih Bu Isnani atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan kita ini memberi berkah dan barokah untuk kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnani. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ani. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang Ibu luangkan untuk saya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan apa yang saya tanyakan malam ini bisa terjawab Bu Ani. Karena segala kegundahan hati saya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya dalam pengambilan keputusan. Baik Bu Ani, ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana sih cara Bu Ani mengambil keputusan di sekolah Bu Ani ya. Ada 8 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Itu yang pertama terkait bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Ani. Oke, insya Allah ya. Terima kasih dengan Bu Indri ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Indri. Kalau bisa saya jawab ya. Biasanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah saya pimpin, yaitu jadi selama ini untuk kasus-kasus yang pernah saya alami, yaitu merupakan dilema etika, benar lawan benar, dan bujukan moral, benar lawan salah ya. Cara pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasikan itu pasti mencari faktanya terlebih dahulu ya. Nah, apa penyebab terjadi kasus yang terjadi? Nah, terus fakta sebenarnya, jadi kita bisa memikirkan solusinya atau langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, bagaimana? Apa sih kasus-kasusnya? Gitu. Harus kita mencari solusinya bagaimana gitu. Oke, baik Bu Ani. Dari pertanyaan pertama, Bu Ani melakukan identifikasi kasus itu dengan mencari fakta-fakta kebenaran yang ada terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, dari kedua kasus tadi ya Bu Ani ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Karena untuk memecahkan kasus-kasus tersebut kan ada beberapa kepentingan, mungkin sama benar atau sama-sama benar tadi ya. Apa yang disampaikan Bu Ani itu apakah mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Oke. Jadi iya ya, yang dimaksud tadi ibaratnya jika ada kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar, pasti yang saya lakukan untuk mengambil keputusan itu pertama, apakah keputusan yang akan saya ambil ini sesuai dengan aturan ya. Kemudian supaya jangan sampai keputusan itu malah tanpa kita sadari itu menyalahi aturan yang berlaku. Setelah itu yang kedua, pasti itu akan memusyawarahkan terlebih dahulu ya. Jadi juga sama teman sebelumnya, misalkan dengan teman sejawat, juga dengan guru-guru senior ya. Setiap kita ambil yang baiknya ya, kita saling sharing dengan sama guru juga. Walaupun istilahnya saya hanya sebagai pemimpin, tetapi saya tidak mengambil keputusan itu sendiri ya. Harus mestinya musyawarah dan sharing dengan guru-guru juga. Oke, berarti di pertanyaan kedua dari apa yang saya tangkap ya Bu Ani ya. Jadi tetap sesuai dengan aturan, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan,
saling sharing dan tidak mengambil keputusan sendiri. Berikutnya itu di pertanyaan ketiga Bu Ani, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan, kemudian bagaimana sih cara kita mencari fakta kemudian mencari tahu dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu berarti langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah dan prosedurnya. Pasti yang pertama kita cari faktanya dulu ya Bu Indri ya. Kemudian kita cari tahu apakah nantinya ini kasus ini untuk mengambil keputusan itu menyalahi aturan atau tidak. Jika kita sudah bisa tahu, itu bisa memutuskan dengan mengajak rekan-rekan guru saya ya, kalau ini berkaitan dengan permasalahan sekolah. Pasti tekanan itu dulu wajib tahu dan kita musyawarah terlebih dahulu, di mana dalam musyawarah ini kita akan sebelum memutuskan harus mengetahui juga apa dampak dari keputusan yang kita ambil. Jadi kita tidak istilahnya tidak mengambil keputusan itu tidak harus sendiri, jadi harus musyawarah juga ya. Itu berarti langkah-langkah yang pertama itu memang harus mencari fakta, kedua sesuai aturan serta musyawarah. Baik, pertanyaan keempat Bu Ani, hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Dalam hal yang efektif pasti itu dengan cara musyawarah ya Bu Indri ya. Nah, musyawarah dengan guru dan tetap juga apalagi dengan guru-guru senior ya, karena ini keputusan ini harus untuk menyangkut kepentingan bersama ya, bukan pribadi. Jadi kita saling sharing juga seperti tadi ya Bu Indri ya. Tetap hal yang diutamakan itu adalah mencari keputusan bersama-sama. Lanjut yang kelima nih Bu Ani, kan keenam ya. Kelima. Oke, tantangan Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema itu apa sih yang pernah Ibu alami? Oh ya, tantangannya ya. Ya. Semua masalah, apalagi saya seorang pemimpin. Setiap pemimpin pasti ada tantangannya, permasalahannya. Jadi tantangan itu pasti ada Bu Indri ya. Yang apalagi kita selaku seorang pemimpin ini, di mana kita harus mengambil keputusan yang nantinya bisa diterima oleh semua pihak ya. Namun pasti ada di wilayah etika yang dimaksud tadi ya. Sini tantangannya pasti dalam hal perasaan. Ya, perasaan di diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Karena jujur saya pasti memikirkan membuat keputusan ini apakah dampaknya bagi yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita harus berpikir juga bagaimana sih istilahnya cara mengambil supaya keputusan itu bisa bisa benar-benar ya, benar-benar kita pikirkan gitu ya. Jadi tantangannya bagaimana Ibu harus bisa mengambil keputusan tetap dengan penuh perasaan ya Bu Ani ya. Terus sudah bisa memenuhi keinginan semua atau belum juga. Karena dalam mengambil keputusan tidak menutup kemungkinan kita harus tadi kata Bu Ani sampaikan meluapkan perasaan ya. Tidak mementingkan diri sendiri maupun orang lain. Oke, kita tidak bisa harus ikut keputusan ini yang kita setujui, tapi tetap ranahnya keputusan bersama. Di pertanyaan ke-6, mungkin dari cara Ibu Ani memutuskan sebuah keputusan, apakah itu terjadwal atau tidak? Oke, Bu Indri ya. Tergantung sikonnya Bu Indri, karena kita kan tidak pernah bisa mengetahui ya kasusnya itu benar-benar friksi seperti itu. Tapi misalkan ada kasusnya berat atau ringan gitu ya. Kalau ringan kita biasanya tuntas di situ aja atau selesaikan di situ saja Bu Indri ya, semakin cepat semakin bagus. Kemudian kalau misalkan masalahnya itu
terlalu berat ya. Nah, itu kita harus waktu juga, karena kita harus kerjasama atau mencari solusi dengan komite pengawas sekolah dan dinas pendidikan juga ya Bu Indri ya. Jadi kalau dalam ya menyelesaikan masalah itu Bu Ani memang tidak terjadwal, tapi sesuai dengan kondisi dan tingkat kesulitan permasalahan tersebut ya. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan ini? Oke. Itu pasti ada ya Bu Indri, kasus Dema ini pasti ada yang kita jadikan panutan dilihat dari karena kita mengenal seorang. Kita tahu ke karakter orang tersebut ya. Contohnya bisa kita konten itu adalah guru senior juga ya. Kemudian komite, kita punya pengawas juga ya Bu Indri ya, pengawas sekolah itu, kemudian dinas pendidikan. Nah, kita saling sharing tentang apakah yang terjadi di sekolah itu. Berarti dari setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu itu tetap berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan pihak guru, ataukah itu guru senior, apakah pengawas atau dinas pendidikan yang instansi yang di ranah kita. Tapi Ibu juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya, termasuk komite. Ya. Berarti sesuai dengan kasusnya, tingkat kesulitannya, kemudian kepada siapa yang pantas untuk kita sharing dan berkoordinasi ya Bu. Oke, baik. Di pertanyaan terakhir, dari semua pembelajaran yang dapat Ibu petik dari cara Ibu pada saat pengambilan keputusan, itu adakah pengalaman yang bagi Ibu sangat berkesan dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi pembelajaran yang bisa itu penting ya, dari pengalaman kasus yang menyangkut tentang mengambil keputusan bersama etika. Tentunya dalam menyelesaikan sebuah kasus kita jangan terburu-buru. Jadi jangan menurut ego juga ya benar ya. Jadi kesimpulan kita harus cari tahu dulu fakta sebenarnya, penyebab terjadi kasus. Kemudian kita bisa melakukan pengalaman juga ya, yang lagi adalah kita dalam menyelesaikan kasus jangan langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi ajaklah teman-teman kita yang ada di sekolah ya, istilahnya bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama yang nanti bisa dijalankan oleh semua. Nah, mudah-mudahan nanti kita sudah mempelajari dari pengalaman ya, pengalaman yang terjadi tidak mungkin tidak terjadi lagi ya, kita lakukan gitu. Berarti pembelajaran yang Ibu dapatkan di cara Ibu pengambilan keputusan itu bahwa saat kita mengambil kebijakan itu tidaklah harus terburu-buru ya, kemudian tetap menjaga ego, tidak lupa selalu berkoordinasi dengan teman-teman kerja, rekan sejawat, karena mengambil keputusan dengan musyawarah itu lebih efektif ya Bu Ani ya. Itu pembelajaran yang dapat Bu Ani ambil. Baik Bu Ani, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan saya selaku CGP Angkatan 8. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri Bu Ani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Berapa menit? 13 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indri. Malam ini saya ditemani oleh Pak Dodi Iskandar, Kepala Sekolah SD Negeri 18 Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancara bagaimana beliau selaku Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Mudah-mudahan
dari apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi serta menambah pengalaman untuk saya dalam pengambilan keputusan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait praktek yang kita ambil selaku pimpinan pengambil kebijakan, bagaimana cara kita mengambil keputusan dan nilai-nilai kebajikan apa sih yang bisa kita kaitkan dengan apa permasalahan yang terjadi dan yang apa kita hadapi. Baik Pak Dodi, pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan biasanya adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kita mencari fakta-fakta di lapangan yang terjadi dari penyebab timbulnya permasalahan itu. Kemudian kita menganalisis dan mencari solusi untuk langkah-langkah dalam penanganan menyelesaikan kasus tersebut. Jadi yang paling penting adalah kita mencari mengidentifikasi masalah tersebut melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan tadi kasus tersebut. Itu. Ya, dari cara-cara Bapak dalam pengambilan atau mengidentifikasi itu langsung turun ke lapangan Pak ya, mencari fakta dan menganalisis secara langsung apa penyebab dan apa yang menjadi penyebab permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, Nah, terkadang juga begini Bu. Terkadang juga begini ya. Terkadang kita mungkin sebagian besar dari teman-teman kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah itu mereka bisa bertanya ke teman-teman atau rekan-rekan kerjanya, namun mereka tidak terjun langsung ke lapangan. Memang lebih tepatnya kita ya lebih efektifnya kita harus terjun ke lapangan untuk mencari fakta yang terjadi, baru kita bisa nanti menganalisis apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti kalau kita terjun ke lapangan secara langsung, kita tahu ya Pak, titik permasalahan yang terjadi itu langsung ketemu titik temunya. Nah, tanpa kita ke lapangan mungkin yang kita dengar hanyalah fakta-fakta dan cerita fiktif terkadang yang kita terima. Jadi kalau memang kita langsung ke lapangan, alhamdulillah kita langsung tahu realnya seperti apa ya penyebab tersebut. Yang kedua Pak Dodi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama terkait kasus yang mana terkadang di antara keduanya itu memiliki kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, dalam mengambil keputusan biasanya saya selalu mencari informasi sebelum kita membuat keputusan. Artinya kita bisa berkoordinasi, bisa sharing bersama dengan rekan-rekan kerja, apakah keputusan ini dampaknya positif bagi sekolah atau bagi guru-guru atau bagi siswa. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, yang saya ambil, biasanya saya selalu berkoordinasi dengan mereka, dengan teman-teman guru, baru nanti kita musyawarahkan. Setelah itu baru kita putuskan bersama. Artinya memang tidak bisa mutlak dari saya, namun ada beberapa hal nanti apabila terjadi di lingkungan sekolah, nah teman-teman guru
dan rekan-rekan kerja kita di sekolah itu tidak tahu keputusan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu memang sebaiknya kita harus berkoordinasi dengan mereka, kita sharing dengan mereka, kita berkomunikasi dengan mereka sebelum membuat keputusan itu. Oke, baik. Dari pertanyaan kedua itu saya mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan Bapak melakukan mencari informasi ya, Iya. kemudian berkoordinasi, berkomunikasi, sharing bagaimana mengambil keputusan itu, tapi melibatkan semua warga sekolah, dan sebuah keputusan itu tidak mutlak dari kepala sekolah itu sendiri. Yang ketiga, Pak Dodi, dari permasalahan yang Bapak hadapi, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya. Dari permasalahan yang terjadi, biasanya saya akan menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu, kemudian kita mencari fakta yang terjadi di lapangan, Ya. kita mencari penyebabnya apa. Setelah tahu baru kita analisis, kemudian kita mengajak rekan-rekan kerja kita di sekolah, baik itu wakil kepala sekolah atau guru-guru senior, itu bisa kita libatkan dalam melakukan rapat kecil di sekolah untuk membuat keputusan. Artinya penekanannya memang pada komunikasi dan musyawarah di dalam mengambil keputusan itu sangat penting, Bu. Karena apabila keputusan yang kita ambil ternyata berdampak negatif bagi sekolah, nah kita akan susah, artinya untuk memperbaiki atau untuk membuat kebijakan yang baru atau keputusan yang baru. Dari jawaban Bapak terkait langkah dan prosedur, berarti selaku kepala sekolah Bapak sudah begitu bijak ya. Jadi pengambilan keputusannya itu harus melalui tahap-tahap yang sangat penting bagi Bapak, dari mulai menganalisis, mencari penyebab, kemudian melibatkan guru untuk mengambil keputusan melalui musyawarah. Karena ada pengambilan keputusan, kita memikirkan dampak positif dan negatif ya, Pak Dodi ya. Iya. Yang keempat, Pak Dodi, ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu efektif untuk pengambilan keputusan yang akan Bapak lakukan? Ya, baik. Yang paling efektif dalam kita mengambil keputusan adalah kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja kita di sekolah sebelum membuat keputusan. Jadi memang agar keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar mengarah ke kepentingan bersama, tidak memihak kepada satu kelompok atau memihak kepada sebagian guru, sebagian siswa atau orang tua. Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah kita berkomunikasi melalui musyawarah atau rapat-rapat kecil dengan guru-guru sebelum kita mengambil suatu keputusan penting di dalam sekolah kita itu. Berarti kata kuncinya adalah berkomunikasi. Ya. Jadi jalan yang benar-benar sangat baik bagi Bapak itu bermusyawarah tanpa mementingkan kepentingan individu saja, tapi tetap mementingkan kepentingan bersama yang nanti dari keputusan tersebut bisa diambil nilai-nilai positifnya. Yang kelima, Pak Dodi, Ya. ada hal-hal apa saja yang menjadi sebuah tantangan bagi Bapak pada saat pengambilan keputusan yang terkait kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak? Baik, tantangan biasanya yang kita hadapi dalam mengambil keputusan itu selalu ada, Bu. Selalu ada, artinya memang tidak semua masyarakat sekolah termasuk guru, orang tua, siswa yang mendukung kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil.
Nah, oleh karena itu memang kita selalu melakukan pendekatan atau sosialisasi dulu sebelum keputusan itu kita ambil, dan memang kita harus berpikir juga dampak positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil itu. Ya, artinya keputusan yang kita ambil itu memang bisa diterima oleh masyarakat sekolah, oleh orang tua, oleh oleh guru, oleh siswa. Jadi memang intinya memang kita harus mengkomunikasikan segala sesuatunya, melakukan pendekatan kepada warga sekolah. Ini artinya memang keputusan yang kita ambil itu memang bisa diterima oleh mereka. Oke. Tantangan itu sangat berarti ya bagi Bapak. Dari apa yang Bapak sampaikan, tantangan selaku kepala sekolah itu akan tidak semua keputusan itu bisa diterima oleh semua anggota sekolah, baik itu wali siswa atau guru. Terintinya bagaimana cara mensosialisasikannya agar keputusan itu bisa diterima oleh semua anggota keluarga di sekolah ya Pak. Berikutnya itu dari keputusan-keputusan yang Bapak ambil, apakah itu ada jadwal tertentu Pak? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Kalau Bapak menyelesaikan masalah, ada program atau jadwal atau tidak terjadwal? Ya. Baik, mengenai jadwal yang jadwal untuk mengambil suatu keputusan, kita tidak terikat dengan jadwal, Bu. Jadi memang keputusan yang kita ambil itu apabila memang masalah itu muncul, maka kita akan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan kerja kita di sekolah, kemudian cara mengatasinya, cara mengantisipasinya. Jadi memang kita perlu mengkomunikasikan hal tersebut, dan kalau memang masalah itu tidak muncul, artinya kita tidak perlu membuat suatu keputusan yang memang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Memang jadi untuk jadwal yang pasti, jadwal mengenai suatu kebijakan atau keputusan itu memang tidak pernah kita buat untuk jadwal. Seandainya memang muncul permasalahan, baru kita akan lakukan sosialisasi atau koordinasi dengan teman-teman guru yang tujuannya untuk mengatasi masalah itu. Jadi untuk memecahkan masalah itu tergantung situasinya Pak ya. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk itu. Tidak. Oke. Sesuai dengan kasus yang terjadi hari itu, jika ada langsung diselesaikan, kalau tidak pun alhamdulillah Pak. Berarti sekolah kita aman terkendali. Ketujuh Pak Dodi, dari faktor-faktor cara pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, baik. Biasanya saya di sekolah mempunyai dua wakil itu terkait masalah kurikulum atau masalah pembelajaran, dan wakil saya di bidang kesiswaan. Jadi memang dari dua wakil yang saya miliki, saya selalu berkoordinasi apabila mengambil suatu keputusan, dan tidak tertutup kemungkinan juga guru-guru itu selalu saya libatkan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan, baik itu guru senior maupun itu guru-guru yang masih relatif muda, karena terkadang ide-ide atau inovasi dari mereka itu sangat kita perlukan dalam kita membangun sekolah, di mana keputusan yang kita ambil itu terkadang memang harus dari berbagai sumber sebelum kita membuat suatu keputusan. Berarti Bapak melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan yang bisa membantu tugas Bapak
dalam mengambil keputusan tersebut, baik apakah itu guru senior ataupun guru muda, karena setiap guru itu memiliki pola pikir masing-masingnya. Itu bisa menjadi masukan untuk Bapak dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, Pak, mungkin dari yang terakhir ya. Iya. Mungkin dari apa yang Bapak alami, dari apa yang Bapak lakukan terkait pengambilan kebijakan, itu apakah ada proses pembelajaran yang bisa Bapak petik Iya. dari kasus-kasus tersebut? Baik. Yang perlu kita garis bawahi dalam mengambil keputusan, yaitu kita harus memikirkan dampaknya, Bu. Dampak negatif dan positif itu harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu pesan saya kepada kita semua, artinya dalam mengambil suatu keputusan kita harus memikirkan dampak positif dan negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu berkomunikasi lah dengan rekan-rekan kita, rekan-rekan kerja kita di sekolah dalam mengambil keputusan. Artinya biar keputusan yang kita ambil itu nanti bisa dijalankan tanpa ada rasa kecewa atau rasa tidak bisa diterima oleh warga sekolah. Jadi memang kita harus bisa melakukan, memikirkan itu, artinya dalam membuat keputusan kita harus memikirkan dampaknya bagi warga sekolah, dampak positif dan negatifnya. Itu saja, Bu. Baik, Pak Dodi, dari nilai pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman Pak Dodi itu terkait bagaimana cara pengambilan keputusan itu akan memiliki dampak positif dan negatifnya. Intinya pengalaman dari Pak Dodi bisa membawa inspirasi untuk saya dalam mengambil keputusan harus tetap melakukan komunikasi sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut bisa dijalankan oleh semua anggota keluarga di sekolah tanpa ada rasa kecewa dan tanpa ada rasa yang menjanggal di hati. Mungkin itu bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya, Pak Dodi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya ke depannya agar saya paham dan mengerti langkah-langkah apa saja yang baik untuk saya dalam mengambilkan kebijakan. Terima kasih, Pak Dodi.